Kode yang tersembunyi, sebuah cetak biru suci yang mendasari seluruh eksistensi. Ini bukanlah hukum buatan manusia, terbatas oleh waktu atau tempat, melainkan hukum alam semesta yang abadi dan universal. Mereka tidak mengendalikan dengan ancaman hukuman, melainkan mengarahkan hidupmu menuju kebijaksanaan dan pemenuhan yang lebih besar. Mereka telah membentuk masa lalumu, akan membentuk masa depanmu, tetapi yang paling penting, mereka dapat menerangi kehadiranmu saat ini. Saat kita menjelajahi hukum-hukum universal ini, semoga Anda tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga wawasan dan transformasi yang mendalam. 1. Hukum rasa syukur. Hukum rasa syukur mengajarkan kita tentang kekuatan mengakui dan menghargai kelimpahan dalam hidup kita. Ini menekankan praktik bersyukur atas berkat besar maupun kecil yang kita terima setiap hari, menyadari bahwa bahkan tantangan dan penderitaan dapat memberikan pelajaran berharga. Ketika kita memupuk sikap rasa syukur, kita mengalihkan fokus kita dari apa yang kita tidak miliki menjadi apa yang kita miliki, memupuk rasa puas dan positivitas yang meresap melalui pikiran, tindakan, dan interaksi kita dengan orang lain. Mengekspresikan rasa syukur memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, meningkatkan hubungan, dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini juga membantu kita menarik lebih banyak pengalaman dan berkah positif ke dalam hidup kita, karena hal yang sejenis menarik jenis yang sama. Dengan secara sadar mengakui kebaikan dalam hidup kita dan mengungkapkan penghargaan atasnya, kita mengirim pesan yang kuat kepada alam semesta, dan membuka diri kita untuk menerima lebih banyak hal untuk bersyukur. Hidup sesuai dengan hukum rasa syukur memperdalam hubungan kita dengan saat ini, dan menanamkan rasa rendah hati. Dengan menyadari keterkaitan atas semua hal, rasa syukur menjadi gaya hidup, sebagai sebuah lensa untuk melihat dunia, memungkinkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan pemenuhan dalam hal-hal sederhana, dan menjalani setiap hari dengan hati penuh syukur. 2. Hukum kesatuan ilahi. Hukum kesatuan ilahi secara mendalam menandakan bahwa kita saling terhubung, dan merupakan bagian dari energi ilahi yang luas, yang melampaui diri kita masing-masing. Ini menerangi gagasan bahwa setiap tindakan, pikiran, dan kata yang kita ungkapkan bergema di seluruh alam semesta. Dengan keterkaitan ini, kita menyadari bahwa tidak ada yang terisolasi. Sebaliknya, kita semua bersatu dalam perjalanan bersama ini, tidak hanya seperti setetes air di lautan, tetapi juga lautan dalam setetes air. Saat kita mengetahui keterkaitan yang tak terpisahkan, yang kita miliki satu sama lain dan sumber ilahi, cinta, kebaikan, dan belas kasih secara alami menjadi tanggapan logis terhadap interaksi kita, menggambarkan inti dari aturan emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, merangkul prinsip ini membawa kita untuk memahami keilahian dalam setiap individu yang kita temui, mendorong kita untuk mendekati setiap interaksi sebagai kesempatan untuk mengekspresikan kebaikan dan pemahaman yang tulus. Kata-kata dan tindakan kita mulai mencerminkan kesatuan yang melekat ini, dan kita mendengarkan orang lain dengan empati yang mendalam, mengakui bahwa kita semua adalah cabang yang saling terhubung dari pohon yang sama, terjalin dalam jalinan kehidupan yang rumit. 3. Hukum dualitas. Hukum dualitas menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua tujuan dan satu hal yang berlawanan. Kehidupan memiliki awal dan akhir. Kita menghuni dunia spiritual dan fisik. Keberadaan kutub utara dan selatan, energi perempuan dan laki-laki, dan api kembar yang tampaknya berbeda namun saling berhubungan merupakan contoh hukum ini dalam kehidupan kita. Hukum polaritas mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah masa tergelap hidup kita, akan ada cahayanya. Di tengah tantangan terbesar kita, peluang akan lahir, dan bahkan dalam kesedihan terdalam kita, kapasitas untuk bersukacita tetap ada. Selain itu, hukum polaritas mendorong kita untuk merangkul dualitas dan keseimbangan yang ada dalam semua aspek kehidupan. Dengan memahami kedua ujung spektrum tersebut, kita dapat menghadapi tantangan dengan sudut pandang yang lebih luas,
menemukan kekuatan dan ketahanan dalam potensi transformasi positif yang selalu ada. 4. Hukum kompensasi. Hukum kompensasi terkait erat dengan hukum-hukum lain seperti hukum getaran, hukum tarik-menarik, hukum sebab dan akibat, dan transmutasi energi, menyatakan bahwa imbalan yang kita terima berkorelasi dengan nilai yang kita berikan kepada orang lain dan dunia. Ini melampaui keuntungan material, termasuk mencakup cinta, kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian. Saat kita memberikan cinta secara murah hati, kita menarik cinta. Dengan menyebarkan kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan sebagai balasannya, memberikan contoh timbal balik yang mendalam dari alam semesta. Hukum kompensasi mendorong kita untuk menggambarkan prinsip timbal balik dengan menyebarkan hadiah, cinta, dan kebaikan kita, menyadari bahwa kelimpahan yang kita manifestasikan dalam hidup kita, terkait langsung dengan dampak positif yang kita ciptakan bagi orang lain di dunia. 5. Hukum korelasi harmonis. Hukum korelasi harmoni mengungkapkan keselarasan dunia batinmu dengan pengalaman eksternalmu. Emosi dan pikiranmu secara langsung membentuk realitas eksternalmu, sebagaimana emosi dan pikiranmu yang ada dalam. Jika Anda merasa positif, lingkunganmu mencerminkan kepositifan. Jika Anda merasa negatif, lingkunganmu mencerminkan negativitas. Menyadari ini memberdayakanmu sebagai pencipta realitasmu. Dengan menyesuaikan keadaan batinmu, pikiran, kepercayaan, perilaku, Anda membentuk duniamu yang eksternal. Pemikiran yang Anda pegang membentuk kanvas hidupmu, menginspirasi perubahan diri untuk membawa transformasi dalam dunia eksternal. Memahami hukum ini menumbuhkan kesadaran diri, menanamkan tanggung jawab atas realitasmu, dan mendorong untuk membentuk pikiran positif. Menyelaraskan keadaanmu dengan hasil yang diinginkan, mengarahkanmu kepada transformasi pribadi dan global yang mendalam. 6. Hukum tindakan pemberdayaan. Hukum tindakan pemberdayaan menekankan pentingnya mengambil tindakan yang terinspirasi untuk mewujudkan keinginan. Memvisualisasikan, mengonfirmasi, dan menyelaraskan pikiran Anda sangatlah penting. Tetapi transformasi sejati terjadi ketika Anda bertindak sesuai dengan intuisi dan panduan batinmu. Tindakan yang terinspirasi berfungsi sebagai jembatan antara dunia pemikiran yang tidak berwujud dan dunia nyata, mendorongmu menuju aspirasimu dengan sukacita, antusiasme, dan keselarasan alami. Ketika Anda merasa benar-benar gembira dengan visi Anda akan tertarik untuk mengambil tindakan, bukan karena kebutuhan tetapi karena Anda dengan sepenuh hati ingin mewujudkan impianmu. Memanfaatkan hukum tindakan yang terinspirasi membentuk realitasmu, dan menciptakan keberadaan yang bermakna dan berorientasi pada tujuan. 7. Hukum transmutasi energi. Hukum transmutasi energi menyoroti bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran, perasaan, dan kata-kata, adalah energi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, itu hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pikiran dan emosimu tidak hanya berakhir begitu saja dalam dirimu, mereka memancar ke alam semesta, di mana pikiran menjadi sesuatu. Menyadari bahwa pikiran dan perasaanmu menciptakan dan menarik tanggapan, memilih yang positif dengan sengaja, dengan cepat menggantikan pikiran negatif untuk mencegah manifestasinya menjadi kenyataan. Dengan memahami kekuatan transmutasi energi, Anda secara aktif membentuk pengalaman dan realitasmu melalui pikiran dan emosi yang disengaja. Dengan menguasai hukum transmutasi energi, Anda menguasai potensi untuk mengarahkan aliran energi di dalam dan di sekitarmu, yang mengarah kepada pergeseran yang mendalam dalam persepsi, pengalaman, dan dunia yang Anda ciptakan bersama. 8. Hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat mengungkapkan bahwa Anda menerima apa yang Anda berikan ke dunia. Ini mencakup prinsip karma. Peristiwa dalam hidup memiliki tujuan karena mereka adalah respons terhadap tindakanmu. Merangkul hukum ini memberdayakanmu dengan pemahaman bahwa untuk mengubah akibat yang Anda alami, Anda harus mengubah penyebabnya.
Sama seperti Anda menuai apa yang Anda tabur, tidak akan ada buah mangga dari biji apel, tidak akan ada cinta dari kebencian, niatmu beresonansi melalui alam semesta, akhirnya kembali kepada Anda dengan cara yang sama. Tindakan dan kata-katamu yang pernah dilakukan tidak pernah hilang, mereka akan datang kembali untuk memberikan hadiah atau tantangan padamu. Terkadang dengan waktu yang tertunda, tetapi selalu dengan dampak yang signifikan. Dengan memahami hukum sebab dan akibat, Anda menjadi arsitek sadar dari realitasmu, mengarahkan jalannya kehidupanmu dengan niat dan tanggung jawab. Pilihanmu memang memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya mempengaruhi keadaanmu saat ini, tetapi juga menentukan arah pengalaman Anda di masa depan. 9. Hukum relativitas. Hukum relativitas mengingatkan kita bahwa tidak ada yang memiliki kebaikan atau keburukan yang melekat, semuanya bergantung pada makna yang kita berikan. Mengadopsi sudut pandang yang lebih luas, memungkinkan kita untuk memandang tantangan kita dengan cara yang berbeda, menyadari bahwa apa yang tampak penting bagi kita, mungkin sepele bagi orang lain, dan sebaliknya. Dengan menahan diri dari memberi label pada segala sesuatu dan melihat peristiwa dengan netral dari sebab, kita mendapatkan kekuatan untuk memberi makna yang diinginkan pada hidup kita. Hukum relativitas mengajarkan kita kebijaksanaan mendalam untuk merangkul keluasan persepsi, dan potensi transformatif memilih makna-makna yang memberdayakan dalam pengalaman hidup kita. Sepanjang waktu, hukum-hukum kuno ini telah dipahami secara intuitif dan dianut oleh orang-orang yang paling bijaksana. Mengabaikan hukum-hukum ini berarti melawan aliran alam semesta, sehingga mempersulit kehidupan. Meski bukan hukuman, hidup mungkin terasa memberatkan jika melawan arus alam semesta. Sekian untuk video kali ini. Semoga Anda memiliki hari yang indah. Terima kasih sudah menonton.